Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib Al-Zabir dari Departemen Teknik Sistem Perkapalan NRP 5019231050. Tujuan diadakannya video ini adalah untuk melaksanakan tugas dari LKMM Pratede yang telah diadakan oleh Fakultas Teknologi Kelautan. Sebelum saya masuk kepada materi-materi yang akan dijelaskan dalam LKMM tersebut, alangkah baiknya saya menjelaskan mengenai apa sih itu LKMM dan alasan dibalik diadakannya kegiatan LKMM tersebut gitu. LKMM itu punya kepanjangan latihan kepemimpinan dan manajemen diri mahasiswa, bertujuan untuk menekankan pemahaman-pemahaman yang berkaitan dengan kepemimpinan dan manajemen diri seorang mahasiswa sebelum memasuki dunia akademis yang cukup berat gitu. Jadi pada dasarnya menjadi mahasiswa itu adalah dengan memahami bahwa engkau berbeda dengan siswa dan murid di sekolah gitu. Engkau harus punya kesadaran untuk melakukan manajemen terhadap dirimu sendiri dan sosial di sekitarmu dalam upaya untuk mendukung tujuan-tujuan akademis yang ingin kau capai di kuliah nanti gitu. Nah, LKMM ini sendiri terdiri dari 4 tingkatan. Tingkatan yang kami lakukan pada pertama kali itu adalah LKMM Pratede, Pratingkat Dasar, lalu akan dilanjut dengan LKMM TD tingkat dasar, setelah itu akan lanjut ke LKMM TM tingkat menengah, dan apabila kita ingin melanjutkan ke LKMM yang jauh lebih tinggi itu namanya LKMM TL, yaitu tingkat lanjut. Biasanya itu diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa yang punya tujuan untuk menempati posisi-posisi tertinggi dalam struktur organisasi-organisasi kampus gitu, seperti ketua BEM, ketua HIMA dan sebagainya gitu. Nah, masuk kepada rangkaian acara LKMM yang telah diadakan oleh Fakultas Teknologi Kelautan kemarin. Materi yang pertama itu berjudul mengenai wawasan FTK, wawasan Fakultas Teknologi Kelautan. Jadi pada dasarnya materi tersebut berisi hal-hal yang penting untuk diketahui sebagai seseorang mahasiswa Fakultas Teknologi Kelautan, khususnya saya pribadi Departemen Teknik Sistem Perkapalan. Jadi pada dasarnya Fakultas Teknologi Kelautan itu pada awalnya hanya terdiri dari satu jurusan, yaitu jurusan Teknik Perkapalan. Lalu setelah sekian tahun jurusan Teknik Perkapalan ini diubah menjadi Fakultas Teknik Perkapalan ini menghasilkan jurusan baru, yaitu Departemen Teknik Permesinan Kapal, yang nantinya itu akan berubah nama menjadi Teknik Sistem Perkapalan. Lalu sekian perkembangan zaman dan mungkin pihak-pihak ITS menyadari bahwa keinginan dan kebutuhan akan keilmuan-keilmuan, cabang-cabang keilmuan yang ada di Fakultas Teknologi Kelautan menghadirkan berbagai macam jurusan baru, seperti misalkan Departemen Teknik Kelautan, Departemen Teknik Lepas Pantai, dan yang paling baru adalah Departemen Teknik Transportasi Laut. Dan selain itu juga, dalam materi wawasan FTK ini juga menjelaskan mengenai sense of belonging Fakultas Teknologi Kelautan dengan tagline-nya yaitu FTK 1. Karena simbol dan ciri khas dari Fakultas Teknologi Kelautan di ITS itu adalah tagline FTK 1, di mana orang-orang mahasiswa-mahasiswa Fakultas Teknologi Kelautan itu harus memiliki rasa saling memiliki atau sense of belonging antara satu departemen sesama departemen lain yang ada di bawah Fakultas Teknologi Kelautan gitu. Jadi pada dasarnya perbedaan kami Fakultas Teknologi Kelautan dengan fakultas-fakultas lain adalah kami meyakini bahwa segala macam bentuk permasalahan dan masalah yang ada di departemen manapun di bawah lingkup Fakultas Teknologi Kelautan itu maka adalah masalah semua bersama gitu. Jadi pada dasarnya sense of belonging sangat ditekankan sebelum memasuki FTK, karena memang itu termasuk salah satu ciri khas dan karakteristik anak FTK sebagai fakultas yang memiliki latar belakang kelautan yang sama dibanding fakultas-fakultas yang lain. Materi kedua itu ada tentang persepsi. Jadi penjelasan awal persepsi adalah sesuatu yang diduga berdasarkan sudut pandang yang telah dialami oleh seseorang. Jadi pada dasarnya persepsi itu sifatnya sangat-sangat subjektif, bergantung kepada banyak hal, mulai dari lingkungan, pendidikan, dan sebagainya, agama, dan sebagainya. Jadi pada dasarnya materi persepsi ini diberikan oleh pemateri dan penyelenggara LKMM untuk menyadarkan bahwa dalam kehidupan kampus nanti kalian akan bersinggungan dengan banyak persepsi terhadap banyak hal, dan tidak dapat dibatasi persepsi orang akan seliar apa, karena persepsi itu sangat subjektif dan bergantung kepada sudut pandang yang didasari atas pengalaman-pengalaman oleh orang lain di hidup mereka.
Jadi pada dasarnya hal itu tidak dapat dihindari tapi dapat diatur cara bagaimana untuk menanggapi keragaman dan keberagaman persepsi itu sendiri. Ada banyak faktor mengenai persepsi. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, pertama ada lingkungan, ada pengalaman, ada juga pendidikan, dan selalu bersifat subjektif dan terkadang tidak sesuai fakta, namun memang secara realistis telah mereka alami melalui pengalaman-pengalaman mereka. Lanjut ke materi yang kedua itu yaitu materi kesalahan berpikir. Jadi pada dasarnya materi kesalahan berpikir ini diadakan sebagai bentuk upaya dalam melakukan pengajaran mengenai sesuatu yang nantinya akan sering terjadi dalam urusan-urusan organisasi. Jadi pada dasarnya setelah kalian akan menemukan banyak persepsi yang akan dilambungkan dalam kemasan-kemasan argumentasi, kalian bisa mencium adanya kesalahan berpikir dalam argumentasi-argumentasi tersebut. Jadi pada dasarnya kemarin dijelaskan bahwa kesalahan berpikir itu terdiri dari 4 jenis. Yang pertama itu ada ad hominem. Itu artinya adalah argumen-argumen yang mengarah kepada hal-hal pribadi. Biasanya ketika seseorang sudah mulai merasa terpojok atau seseorang sudah mulai merasakan bahwa sepertinya ini akan menguntungkan buat saya untuk mengarah ke sesuatu hal yang pribadi dalam upaya untuk memenangkan sebuah perdebatan atau sebuah diskusi, maka tak jarang hal ini sering dilakukan dalam forum-forum diskusi. Yang kedua itu ada nama ad populum. Ad populum ini kejadian di mana argumentasi ini dianggap benar karena banyak orang telah melakukan, seolah-olah bahwa ini benar karena banyak orang telah melakukan gitu. Seperti misalkan mencontek, ketika mayoritas mahasiswa dalam satu kelas itu melakukan kegiatan contek-mencontek, seolah-olah kegiatan mencontek ini dianggap benar, padahal sebetulnya tidak betul gitu. Namun memang karena banyak orang yang melakukan, maka hal tersebut dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah, inilah yang dibahas dalam pembahasan dalam kesalahan berpikir, yaitu ad populum, bahwa hal ini akan sering kita temukan. Jadi pada dasarnya tidak perlu kaget karena itu dapat dijelaskan seperti itu. Yang ketiga itu ada namanya Hostile generalization. Jadi hostile generalization itu adalah ketika sebuah argumen itu disimpulkan dengan cara yang terlalu menggeneralisir terhadap sesuatu. Misalkan perdebatan mengenai siapa yang lebih brengsek, laki-laki kah atau perempuan gitu. Terkadang hal-hal tersebut itu terlalu digeneralisir kepada salah satu pihak, bahwa pihak ini pasti akan seperti itu dan pihak itu pasti akan seperti itu. Dan itu tentu buruk dalam iklim diskusi, bahwa secara tidak langsung itu akan menggeser tujuan awal dari sebuah diskusi yang tadinya ingin melakukan perdebatan dan diskusi untuk mencapai kebenaran, nanti itu hanya untuk mencapai pembenaran saja. Yang terakhir itu ada post hoc ergo propter hoc. Jadi pada dasarnya post hoc ergo propter hoc ini adalah sebuah keadaan di mana seseorang mengambil keputusan yang salah yang disebabkan oleh hubungan sebab akibat. Misalkan saya ini tidak belajar namun mendapatkan nilai yang bagus dalam kuis gitu, seperti itu. Saya menganggap bahwa berarti kuis ini tidak perlu belajar karena kuis ini sangat mudah. Toh dari pengalaman yang saya lakukan itu saya nggak pernah belajar tapi tetap dapat nilai bagus, seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini tuh perlu untuk dihindari karena tidak semua kejadian itu akan menghasilkan pola-pola yang sama gitu. Bisa jadi saya berhasil mendapatkan nilai yang bagus walaupun tidak belajar dikarenakan dosen tersebut pada saat itu tidak memberikan standar yang tinggi atas kuis atau ujian yang diadakan gitu. Nah, ada berbagai banyak penyebab dari kesalahan berpikir, mulai dari tidak fokus dalam mendengarkan atau kurangnya wawasan dan sebagainya. Nah, hal tersebut itu dapat ditangani dengan cara fokus dalam mendengarkan, lalu juga fokus dalam belajar, tidak terbiasa untuk mengambil sesuatu informasi secara mentah-mentah dan sebagainya. Mengapa hal ini penting untuk dijelaskan pada LKMM? Karena nantinya dalam dunia perkuliahan kita akan selalu terlibat dalam berbagai forum debat dan diskusi, sehingga kesalahan-kesalahan berpikir itu harus selalu dihindari karena itu akan merusak iklim dari perdebatan dan diskusi tersebut gitu. Materi yang ketiga itu ada mendengar aktif. Mendengar aktif seperti terminologisnya ya mendengar secara aktif gitu. Ketika ada seseorang yang melakukan pembicaraan, kita melakukan proses input informasi yang disampaikan melalui omongan-omongan mereka dengan cara apapun gitu.
Tapi pada dasarnya mendengar aktif itu ternyata memiliki alur yang sistematis dalam yang diatur dalam apa yang dijelaskan pada saat LKMM kemarin gitu. Yang pertama itu ada alur hearing, mendengar gitu. Setelah kita mendengar, understanding. Jadi setelah kita mendengar itu kita melakukan pemahaman. Oh, kita memahami. Oh, ternyata apa yang coba disampaikan orang adalah seperti itu. Setelah kita hearing, setelah kita understanding, yang ketiga itu adalah remembering, mengingat. Jadi setelah kita melakukan eh, pemahaman terhadap sebuah pembicaraan, maka yang harus kita lakukan selanjutnya adalah dengan mengingat apa sih yang dibicarakan gitu. Karena secara tidak langsung ketika kita mengingat sesuatu, kita secara tidak langsung sedang melakukan proses input data dan informasi atas perolehan informasi yang kita dapat dari eksternal pikiran kita. Setelah kita melakukan interpreting, maka selanjutnya kita akan setelah kita melakukan remembering, maka selanjutnya kita akan melakukan interpretasi. Setelah kita melakukan pemahaman, kita mengingat, yang kita lakukan selanjutnya adalah kita menginterpretasi. Apa itu interpretasi? Interpretasi adalah usaha untuk membuat pemahaman dengan menggunakan gaya dan ciri khas diri kita sendiri gitu. Jadi semisal kita mendapatkan informasi dari luar seperti apa, dengan bentuk dan kemasan yang seperti apa, kita olah dan kita kemas dengan menggunakan cara kita sendiri, supaya kita jauh lebih memahami sebetulnya apa yang dibahas dan apa yang coba disampaikan gitu dengan cara kita sendiri gitu. Setelah kita melakukan keempat hal tersebut, maka selanjutnya kita akan melakukan evaluating. Kita akan mengevaluasi apakah sudah benar proses mendengar dan pemahaman yang kita lakukan terhadap informasi dari luar. Seandainya salah, maka ada hal-hal yang harus diperbaiki. Ketika ada sesuatu yang diperbaiki, maka secara tidak langsung itu akan melakukan reparasi terhadap kerangka berpikir dan perolehan informasi yang kita peroleh dari luar gitu. Jadi setelah kita melakukan kelima hal tersebut, barulah kita melakukan yang namanya merespon. Jadi setelah kita mendengar pembicaraan yang dilakukan oleh orang, mengerti, mengingat, menginterpretasi dan mengevaluasi, maka selanjutnya adalah kita melakukan respon. Kita merespon orang yang memberikan informasi dengan respon yang baik kah, atau respon yang buruk kah, respon yang membenarkan kah, atau respon yang mendukung, atau respon yang tidak mendukung dan sebagainya. Jadi pada dasarnya mendengar aktif ini, memahami materi mendengar aktif itu sama saja dengan memahami bagaimana caranya kita melakukan diskusi, mendengar sesuatu, memperoleh informasi terhadap apa yang sedang dibicarakan oleh seorang pembicara gitu. Lalu selanjutnya materi berbicara aktif. Secara terminologis berbicara aktif ya melakukan pembicaraan, menyampaikan sebuah materi yang disusun secara sistematis dan terstruktur guna untuk menyampaikan informasi terhadap para pendengar gitu. Nah, dalam melakukan berbicara aktif itu banyak hal-hal yang harus diperhatikan guna mencapai tujuan utama tadi, menyampaikan sesuatu informasi, dan tujuan utamanya adalah pendengar mengerti apa yang kita bicarakan gitu. Jadi pada dasarnya untuk berbicara, selain mendengar, berbicara pun juga diatur gitu. Jadi pada dasarnya untuk berbicara dengan aktif itu kita harus memperhatikan bahwa pada intinya apa materi utama yang sedang kita sampaikan. Lalu kita harus peduli dan waspada juga, concern terhadap struktur dari penyampaian kita. Tidak mungkin kita langsung menyampaikan intinya. Kita harus melakukan pendahuluan, kita harus melakukan sedikit intermezzo, lalu kita harus menyenggol tipis-tipis topik-topik utama yang akan kita bahas, baru kita masuk pada intinya. Sehingga pesan yang disampaikan oleh pendengar itu tersampaikan secara runut dan juga terstruktur, sehingga pendengar itu mengerti bahwa untuk memahami sebuah sistem yang rumit, maka diperlukan pembukaan dan intermezzo terhadap berbagai pemahaman yang penting sebelum kita memasuki pemahaman inti seperti itu. Jadi pada dasarnya berbicara aktif ini akan berguna bagi mereka yang akan melakukan presentasi misalkan di depan kelas, atau mungkin diperlukan untuk melakukan tugas-tugas seperti ini, menjelaskan dalam video dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada ambisi kenyataan usaha. Materi mengenai ambisi kenyataan usaha ini pada dasarnya sebuah selingan bagi para mahasiswa yang mungkin memiliki ambisi atau target dalam masa-masa akademis mereka gitu. Yang pertama itu ambisi. Ambisi itu adalah sesuatu yang ingin dicapai secara terminologis, artinya seperti itu dalam KBBI. Ambisi ini juga dibagi menjadi internal dan eksternal. Internal itu adalah ambisi yang dibentuk oleh diri kita sendiri dan untuk diri kita sendiri. Eksternal itu adalah ambisi yang dibentuk oleh keadaan luar dan lingkungan dan untuk lingkungan, seperti itu. Lalu juga ambisi itu dibagi ke dalam dua jenis, yaitu hampiran dan hindaran.
ambisi hampiran itu berarti apa yang ingin kita tuju, dan ambisi hindaran adalah apa yang tidak ingin kita tuju dan alami gitu. Jadi pada dasarnya ambisi ini, materi mengenai ambisi ini menegaskan kepada kita untuk melakukan segmentasi dan pemetaan terhadap apa yang sebetulnya ingin kita capai. Nanti dilanjutkan melalui materi kenyataan ya. Kenyataan seperti hal-hal yang dibilang di KBBI bahwa kenyataan adalah keadaan yang nyata, apa yang terjadi gitu. Jadi pada dasarnya setelah kita melakukan pemetaan terhadap ambisi, kita harus sadari juga kenyataan kita seperti apa gitu. Nantinya semua itu akan dijelaskan dalam materi usaha. Jadi pada dasarnya usaha itu adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk mencapai sesuatu yang ingin dicapai. Jadi pada dasarnya usaha itu adalah kegiatan yang harus kita lakukan untuk mencapai ambisi kita. Nah, jadi usaha itu, dalam materi usaha itu dijelaskan bahwa untuk mencapai segala hal kamu harus melakukan pemetaan. Pemetaan yang dilakukan juga harus terstruktur dan cenderung punya alur yang tersegmen gitu. Jadi sifatnya sekuensial, bahwa setelah melakukan ini saya akan melakukan itu, setelah melakukan itu akan melakukan itu, dan sifatnya selalu eksponensial, naik dan naik. Jadi pada dasar usaha itu akan selalu berangkat ke hierarki yang jauh lebih tinggi dan punya tingkatan yang jauh lebih tinggi gitu. Lalu selanjutnya ada materi mengenai sasaran, resiko, dan konsekuensi gitu. Ya, seperti tadi kita sudah membahas mengenai ambisi, kenyataan, dan usaha, maka kita juga harus membahas mengenai resiko dan konsekuensi gitu. Jadi pada dasarnya ketika kita melakukan pemetaan dan melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai hal-hal yang sudah kita petakan, maka kita harus mulai mengkalkulasikan apa saja yang akan terjadi kalau itu tidak tercapai, atau apa yang akan terjadi ketika itu dicapai gitu. Nah, resiko adalah kemungkinan yang akan terjadi kalau sesuatu tersebut tidak dicapai gitu. Nah, sedangkan konsekuensi itu adalah kemungkinan yang telah terjadi setelah sesuatu itu dicapai. Jadi pada dasarnya resiko mungkin bersifat mungkin terjadi, konsekuensi itu sudah pasti terjadi jika kita mencapai sesuatu gitu. Jadi pada dasarnya materi sasaran, resiko, dan sekuensi itu menyadarkan kita tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan mengenai ambisi, kenyataan, dan usaha yang akan kita lakukan dalam masa-masa akademis kita gitu. Lalu selanjutnya ada materi mengenai pengenalan diri. Materi pengenalan diri ini ya pada dasarnya membahas mengenai bagaimana caramu untuk mengenali diri kamu. Karena pada dasarnya semua orang itu gampang untuk menilai orang lain tapi tidak mampu menilai diri sendiri. Itu pun dijelaskan oleh berbagai teori psikologis yang menyatakan bahwa manusia itu adalah makhluk paling susah ditebak. Karena sifat dasar manusia itu adalah tidak mau ditebak gitu. Jadi pada dasarnya ketika seseorang sudah melakukan pengenalan terhadap dirinya sendiri, maka dia sudah mengenal orang lain dan dunianya gitu. Ada beberapa perkataan yang mungkin dapat dikutip seperti a man who knows himself knows the world. Seseorang laki-laki yang telah memahami dirinya itu telah memahami dunia gitu. Jadi pada dasarnya materi pengenalan diri ini penting untuk diketahui oleh mahasiswa baru supaya mereka mampu mendefinisikan dirinya sebagai apa dan ingin melakukan perjalanan ke arah yang seperti apa. Karena pada dasarnya dunia kuliah dan akademis itu punya jalan yang berbeda-beda dan cenderung beragam gitu. Jadi pada dasarnya ada yang ingin fokus kepada keilmiahan, atau ada yang ingin fokus ke organisasi-organisasi politik, atau ada yang ikut organisasi keagamaan, atau ada yang ingin ke organisasi-organisasi keolahragaan dan sebagainya. Nah, itu akan dapat dilakukan dan dipetakan setelah kita melakukan pengenalan terhadap diri kita sendiri. Salah satu metode untuk mengenali diri itu adalah dengan jendela Johari. Nah, jendela Johari itu adalah proses Jendela Johari itu adalah metode untuk melakukan pengenalan diri dengan membagi-bagi sifat-sifat yang tidak diketahui diri kita, diketahui orang lain tapi tidak diketahui diri kita, atau diketahui diri kita tapi tidak diketahui orang lain, tidak diketahui orang lain, dan tidak diketahui diri kita. Jadi pada dasarnya ketika kita sudah mampu menuliskan keempat jendela tersebut secara runut, nanti kita akan mengetahui bahwa kita itu memiliki kepribadian yang seperti ini. Kita itu tidak memiliki kepribadian yang seperti itu. Sehingga ketika kita mampu menyimpulkan kita memiliki kepribadian yang seperti apa, kita mampu memutuskan untuk melakukan perjalanan ke arah yang seperti apa. Dan itu akan sangat membantu kita dalam menjalankan kehidupan perkuliahan. Jadi itulah sekian materi yang telah dijelaskan pada LKMM Auharu itu. Semoga itu bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk para pendengar sekalian, juga untuk para mahasiswa dan panitia yang mengikuti LKMM Pratede Auharu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.